Di awal film kita akan diperkenalkan dengan kapten pasukan khusus Amerika bernama James. Ternyata saat itu James sedang berada di pangkalan militer Amerika yang ada di Suriah. Lalu James segera membriefing para anak buahnya untuk melakukan penangkapan terhadap seorang teroris bernama Kahani. Dirasa semua tim sudah siap, James dan pasukan segera berangkat untuk melakukan penangkapan. Ketika sudah mendekati markas Kahani, James meminta agar lebih berhati-hati karena ia yakin kalau di sana pasti banyak sekali jebakan yang Kahani buat. Tak berselang lama, datanglah para anak buah Kahani yang sudah mengetahui kedatangan James CS dan terjadi aksi tembak-tembakan. Akibat kalah jumlah, James dan pasukan harus dibuat kewalahan. Kemudian James meminta semua anak buahnya agar mundur. Lalu ia menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama, ada satu anak buah James yang panik lalu menginjak jebakan bom. Akibat ledakan itu, sebagian besar pasukan James harus gugur. James sendiri kepalanya harus terbentur sangat keras. Namun beruntung ia masih bertahan lalu kabur dari terowongan. Kini yang tersisa hanya tinggal 2 orang, yaitu James dan temannya yang diketahui bernama Bowser. Kemudian mereka berdua segera menaiki helikopter bantuan yang baru saja datang. Keesokan harinya terlihat James yang sudah sampai di Amerika. James segera menghubungi istrinya untuk mengabarkan jika ia sudah pulang dari misi. Akan tetapi James tidak bisa langsung pulang ke rumah sebab harus menjalankan dulu perawatan militer dan wawancara selama beberapa hari. Talk to me. Everybody's gone, they're all gone. Keesokan harinya terlihat James yang sedang diwawancara oleh CIA untuk mempertanyakan kenapa misi tersebut bisa gagal. Namun James belum bisa menjawab apapun sebab dirinya masih mengalami trauma. Kemudian anggota CIA itu mendengarkan rekaman saat kejadian, yang mana dalam rekaman tersebut James lah yang telah menginjak jebakan bom, bukan anak buahnya. Barulah di sini James mau bicara dengan bersumpah kalau dirinya tidak pernah menginjak jebakan apapun. James yakin kalau rekaman itu hanyalah dibuat-buat dan mereka bisa menanyakan kepada saksi mata yang masih hidup, yaitu Bowser, teman James. Kemudian James diperiksa oleh dokter untuk melihat apakah tubuhnya mengalami luka dalam. Si dokter menjelaskan jika di kepala James ada luka benturan keras, sehingga bisa dibilang James mengalami gegar otak ringan. Efeknya James akan sering sakit kepala dan juga berhalusinasi. Dokter menyarankan sebaiknya James beristirahat dulu di rumah selama beberapa bulan ke depan. A few more tests we can run. I really like to get those done at Balboa if I I can. prefer. Work on and coordinate once he's stateside. Setelah mendapat izin pulang dari atasannya, James tidak langsung pulang, melainkan memilih untuk nongkrong dulu bersama dengan Bowser, temannya. Tak lama James dihampiri oleh seorang reporter bernama Katie yang menanyakan kenapa tidak ada berita terkait kematian para anak buah James saat di medan perang. James menjawab tidak tahu sebab James tidak ada wewenang untuk menyebarkan berita tersebut. We're hooting young on me for your efforts. 30 menit kemudian terlihat James yang sedang menunggu jemputan.
sebab malam ini ia akan pulang ke rumah. Tak lama James dijemput oleh sahabatnya yang bernama Ben Edward, ini orangnya. Saat di perjalanan pulang, James bercerita kepada Edward kalau semua anak buahnya telah gugur di medan perang dan hanya tersisa Bowser. James curiga jika mereka sengaja dijebak karena rekaman suara saat kejadian juga telah ada yang mengubah. James berjanji cepat atau lambat ia akan membongkar siapa orang yang telah menjebaknya. I mean, that's pulling teeth over there, you know that. Singkat cerita, James sampai di rumah dan langsung disambut oleh istri dan juga anaknya. Ketika akan tidur, James kembali teringat dengan kejadian saat di medan perang kemarin. Pagi harinya terlihat James yang sedang sarapan dengan keluarga tercinta. Tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya yang meminta James agar datang ke rumah Bowser temannya sekarang juga. Tanpa menunggu lama, James langsung saja pergi ke rumah Bowser. Sesampainya di sana, James dibuat syok tatkala melihat banyak sekali polisi. Ternyata Bowser telah dinyatakan tewas akibat bundir. Tentu James tidak percaya sebab kemarin malam ia masih bersama Bowser dan terlihat baik-baik saja. Namun polisi sudah mutlak dengan keputusannya kalau Bowser dinyatakan tewas bundir bahkan dengan pistolnya sendiri. I'm really sorry, Commander. 1 jam kemudian James bertemu dengan Edward sahabatnya. Di sini James kembali curhat dengan menceritakan Bowser yang baru saja tewas akibat bundir. James sangat yakin kalau Bowser tidaklah bundir melainkan sengaja dihabisi oleh seseorang. Mulai dari sini James juga semakin percaya kalau dirinya dan tim pasti ada yang menjebak. Edward menyarankan agar sebaiknya James tidak pergi kemana-mana dulu, sebab ditakutkan ada orang yang berniat jahat kepada James. Akan tetapi James tidak takut dan ia berjanji akan menghabisi mereka semua jika sampai berani menyerangnya. Keesokan harinya terlihat James yang sedang menghadiri upacara pemakaman Bowser. Pemakaman itu sampai dihadiri oleh Menteri Pertahanan sambil memberikan pidato. And thanks you. Selesai upacara pemakaman, si Menteri Pertahanan mengajak James untuk mengobrol sebentar. Di sini si Menteri mengatakan jika militer telah mengirim lagi pasukan baru untuk menangkap Kahani si teroris di awal film. James tidak usah memikirkan lagi hal itu karena si Menteri yakin jika cepat atau lambat Kahani pasti akan tertangkap. Kemudian James segera pulang menuju rumahnya. Namun ketika akan sampai, James melihat ada satu mobil yang terus membuntutinya. Dengan sigap, James langsung turun lalu menodong supir mobil tersebut. Jesus Christ. Ternyata supir mobil itu adalah Katie si reporter. Katie meminta maaf sebab ia telah mengikuti James secara diam-diam. Katie sengaja melakukan hal tersebut karena ia ingin menemui James tanpa diketahui oleh pihak lain. Kemudian Katie mengatakan kalau kedatangannya ke sini untuk memperlihatkan data kematian Bowser yang tewas persis setelah mereka pulang dari bar sebelumnya. Sedangkan polisi memberi keterangan kalau Bowser tewas di hari berikutnya. James yang belum percaya kepada Katie, ia